Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karjaya dari SMA 1 Sumber Kabupaten Cirebon. Kali ini akan melanjutkan teks cerdas sejarah. Pengertian dan contoh. Perhatikan contoh berikut ini. Contoh 1, Candi Borobudur merupakan salah satu keajaiban dunia yang berasal dari Indonesia. Candi ini merupakan peninggalan terbesar agama Buddha yang ada di dunia. Candi ini dibangun sekitar tahun 824 Masehi pada masa Raja Samarutungga dari Wangsa Sailendra. Candi Borobudur merupakan monumen Buddha yang memiliki 504 patung Buddha, 72 stupa terawang, dan 1 stupa induk. Candi Borobudur memiliki arsitektur Gupta yang menggambarkan kentalan gaya arsitektur dari India. UNESCO telah mengakui Candi Borobudur sebagai salah satu monumen Buddha terbesar di Indonesia dan dunia serta memuji kemegahannya. Dalam pembangunannya, Candi Borobudur membutuhkan waktu sekitar 75 tahun di bawah komando arsitek Gunadharma. 60.000 meter kubik batuan vulkanik yang digunakan untuk pembangunan candi ini diambil dari Sungai Elo dan Progo yang terletak sekitar 2 km di sebelah timur candi. Pada saat pembangunan belum dikenal sistem metrik, bahkan satuan panjang yang digunakan dalam buatan candi ini adalah tala yang dihitung dengan cara menerletakkan ibu jari dan jari tengah. Metode pengukuran ini biasa digunakan untuk mengukur panjang rambut dari dahi sampai dasar dagu. Berdasarkan tulisan yang tertulis pada prasasti Karang Tengah dan Keunggulan Sejarah JG, D. Kasparis memprediksi bahwa pendiri Candi Borobudur adalah Samartungga, Raja Mataram kuno dari dinasti Sailendra. Samartungga mulai membangun candi ini sekitar tahun 824 Masehi. Namun, candi ini baru dapat diselesaikan pada masa Ratu Pramu Dawardani, yaitu putrinya. Berikut contoh dari novel cerita sejarah. Pangeran Bondowoso dan Loro Jonggrang. Sebuah kerajaan besar jatuh di musuh. Kerajaan tersebut memiliki seorang putri cantik bernama Loro Jonggrang. Pangeran Bondowoso jatuh hati padanya dan berniat menikahi sang putri. Namun, tentu saja Loro Jonggrang tidak menyukai Pangeran Bondowoso sehingga minta syarat yang sulit, yaitu membuat 1000 candi hanya dalam waktu 1 malam. Ternyata, Pangeran Bondowoso menyanggupinya. Dengan bantuan jin dan roh halus sebelum menjelang fajar, persyaratan sudah hampir dipenuhi Pangeran Bondowoso. Tentu saja, melihat hal itu Loro Jonggrang panik dan memikirkan cara untuk mencegahnya memenuhi persyaratan. Akhirnya, sang putri menyuruh pelayan untuk menumbuk lesung dan menebarkan bunga, sehingga jin dan roh halus merasa hari sudah siang dan langsung menghentikan pekerjaannya. Pangeran Bondowoso merasa marah saat mengetahui cara licik Loro Jonggrang, padahal hanya perlu 1 candi lagi untuk memenuhi persyaratan. Pembukaan Pangeran Bondowoso akhirnya dilampiaskan dengan bentuk Loro Jonggrang menjadi arca ke-1000 untuk menggenapkan candi. Pada contoh pertama merupakan teks cerita sejarah dan pada contoh kedua merupakan contoh teks novel sejarah. Teks sejarah berbeda dengan teks novel sejarah. Teks sejarah adalah tulisan yang berisi cerita, kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi atau berlangsung di suatu masa dan masa lalu. Bedanya sangat jelas bahwa teks sejarah bukan hasil imajinasi, namun dapat disampaikan melalui gaya dan prosa, non-fiksi atau fiksi. Pengertian teks novel sejarah adalah kisah imajinasi yang ditulis dengan tokoh atau latar sejarah yang benar-benar terjadi. Meskipun imajinatif, teks ini memuat sejarah yang faktual, namun hanya digunakan untuk latar belakang dan beberapa unsur lainnya. Teks cerita ini adalah umum, bisa jadi mengacu pada cerpen, novel, novelet, atau skenario drama. Pada dasarnya, hampir semua prosa atau novel dapat memuat nilai sejarah jika gaya penulisan seorang digunakan dalam gaya realis. Namun, kandungan sejarahnya tidak akan sekuat teks cerdas sejarah. Seorang sastrawan yang seringkali menggunakan fakta-fakta sejarah sebagai latar untuk misalkan tokoh-tokoh fiksinya bermaksud untuk mengisahkan kembali seorang tokoh sejarah dalam berbagai dimensi kehidupannya, seperti emosi pribadi tokoh, tragedi yang menimpanya, kehidupan keluarga dan masyarakat, serta pandangan politiknya. Misalnya, novel Romendut versi Bangunwijaya dan versi Abdul Siti, Bumi Manusia, Jejak Langkah, Anak Bangsa, Anak Segala Bangsa,
dan Rumah Kaca karya Pramudia Anantatur. Kuantan ke Gerbang Karya Karmadan KH yang mengistilahkan kehidupan Soekarno ketika menjalin rumah tangga dengan Inggit Ginarsi. Novel Pangeran Diponegoro menggagas Ratu Adil karya Revi Silami. Cerita sejarah adalah cerita yang di dalamnya menjelaskan dan menceritakan tentang fakta kejadian masa lalu yang menjadi asal muasal atau latar belakang terjadinya sesuatu yang memiliki nilai kesejarahan. Bisa bersifat naratif atau deskriptif. Cerita sejarah termasuk dalam teks naratif jika disajikan dengan menggunakan urutan peristiwa dan urutan waktu. Namun, jika disajikan secara simbolisasi verbal, novel tergolong dalam keadaan teks deskriptif. Sebelum bahas lebih lanjut, cerita sejarah berikut akan disampaikan berdasarkan teks sejarah dan novel sejarah. Simpulannya, teks sejarah adalah fakta, sementara teks novel sejarah adalah imajinasi atas fakta. Sementara berikut adalah analisis bandingan perbedaan sejarah novel dan novel sejarah. Teks cerita sejarah berisi dituntut untuk menyajikan hal-hal yang faktual yang benar-benar ada dan pernah terjadi. Sedangkan pada novel sejarah bebas untuk menggambarkan sesuatu yang tidak pernah ada. Pada teks sejarah, sejarawan wajib untuk menyampaikan sesuatu sebagaimana adanya, sesuai dengan realita, tidak boleh direka atau ditambah-tambah. Sedangkan pada teks novel sejarah, penulis bebas sepenuhnya dalam menciptakan sesuatu sesuai dengan karya imajinasinya. Mengapa, apa, kapan, siapa, dan di mananya, namun tetap memiliki keterkaitan dengan situasi atau tokoh sejarah. Selanjutnya, pada teks sejarah, hubungan antara fakta dan yang lainnya hanya perlu direkonstruksi, setidaknya melibatkan topografis atau kronologisnya. Sedangkan pada teks novel sejarah, imajinasi dan kemampuan menciptakan paragraflah yang mewujudkan suatu cerita sebagai suatu koherensi yang memiliki hubungan dengan situasi sejarah. Yang keempat, pada teks sejarah, sejarah harus bisa membuktikan bahwa yang dibawakan pada masa kini dapat dilacak eksistensinya pada masa lalu. Sejarawan terikat pada fakta mengenai apa, siapa, kapan, dan di mana. Sedangkan pada teks novel sejarah tidak terikat pada fakta sejarah sepenuhnya, terutama bagi mengenai apa, siapa, kapan, dan di mana. Tidak butuh bukti atau saksi pada teks novel sejarah. Pada teks sejarah, pelaku-pelaku hubungannya di antara pelaku, kondisi situasi hidup, dan keadaan masyarakat secara universal harus sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Sedangkan pada novel sejarah, pelaku atau tokoh hubungan situasi dan kondisi masyarakat yang berasal dari imajinasi hanya memiliki relevansi dengan sejarah. Struktur teks sejarah seperti cerita lainnya, novel, cerpen, dan lain-lain termasuk dalam kategori cerita ulang. Sehingga baik teks sejarah atau novel sejarah memiliki struktur teks yang sama, yakni orientasi, pengungkapan peristiwa, konflik, komunikasi, evaluasi, dan koda. Pengenalan situasi cerita atau orientasi atau exposition. Pada bagian ini penulis mulai memperkenalkan latar belakang, baik waktu, tempat, maupun lokasi pada awal mula kejadian atau peristiwa. Tokoh dan hubungan antar tokoh juga mulai diperkenalkan dengan cara yang sesuai dengan kebutuhan. Pengungkapan peristiwa bagian ini merupakan peristiwa atau kejadian yang awal berpotensi menimbulkan berbagai masalah, pertentangan, atau kesukaran yang menghadang tokoh, terutama tokoh utama atau protagonis. Yang berikut adalah konflik atau rising action. Di sini terjadi peningkatan masalah, pertikaian, atau peristiwa lainnya yang menyebabkan kesukaran tokoh ikut meningkat pula. Dan berikutnya adalah puncak konflik atau komplikasi, merupakan bagian yang paling mendebarkan, menghebohkan, dan memuncak dari masalah. Pertikaian atau peristiwa lainnya yang dihadapi oleh para tokoh. Penyelesaian atau resolusi. Jika tidak diikuti oleh koda, biasanya ini adalah bagian akhir dari cerita atau ending yang berisi pengungkapan bagaimana tokoh utama dan tokoh lainnya menyelesaikan berbagai permasalahan yang menimpanya. Terkadang dapat melalui penjelasan maupun penilaian terhadap masih
dan sikap yang dialami oleh tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa. Coda merupakan komentar yang membahas kembali isi semua peristiwa dan perilaku tokoh yang terlibat. Terkadang bagian ini memberikan interpretasi amanat, tetapi tidak disarankan. Lebih baik dibiarkan pembaca menyimpulkan sendiri. Bagian ini adalah opsional. Terkadang coda digunakan untuk membuat semacam t-shirt untuk buku lanjutannya. Sebenarnya teks cerita sejarah memiliki 3 struktur penyusunan, yaitu orientasi, merupakan bagian penilaian atau pembukaan dari teks cerita sejarah. Urutan peristiwa merupakan rekaman peristiwa sejarah yang terjadi, umumnya disampaikan dalam urutan kronologis. Dan terakhir adalah reorientasi, berisi komentar pribadi penulis tentang peristiwa atau kejadian sejarah yang diceritakan. Reorientasi boleh ada, boleh tidak. Untuk mengenal lebih dalam akan dibicarakan ciri-ciri teks sejarah. 1. Disajikan dengan cara kronologis, berdasarkan urutan kejadian atau urutan peristiwa di masa lampau. Berbentuk rekon, teks atau cerita ulang. Cerita ulang atau rekon dibedakan menjadi 3 jenis. Rekon pribadi, yaitu membuat keterlibatan penulis dengan peristiwa secara langsung. Rekon faktual, berisi kejadian faktual, eksperimen ilmiah, jurnal warta, catatan polisian, dan sebagainya. Rekon imajinatif, membuat kisah faktual namun dihayalkan kembali menjadi cerita yang lebih rinci dan menarik. Yang ketiga, sering menggunakan konjungsi atau kata bumbu temporal. Isi merupakan fakta yang diperbolehkan berdasarkan data-data yang dikumpulkan. Dan kelima, struktur teksnya, orientasi, urutan peristiwa, dan reorientasi. Teks sejarah diantaranya yaitu fungsi rekreatif, memberikan rasa gembira dan senang pada pembaca. Fungsi inspiratif, memberikan inspirasi, imajinasi, dan kreativitas untuk keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara lebih baik lagi. Fungsi instruktif, sebagai salah satu alat bantu dalam pembelajaran. Dan keempat, fungsi edukatif, dapat dijadikan petunjuk dan pelajaran kehidupan bagi manusia dan berperilaku. Cerita sejarah banyak mengandung nilai-nilai yang disajikan secara eksplisit atau langsung dan implisit atau tidak langsung. Berikut ini adalah nilai-nilai yang ada pada cerita sejarah. Pertama, nilai budaya. Nilai yang diambil dari budaya yang berkembang secara turun-temurun. Di masyarakat berhubungan dengan budaya Melayu, ciri khas nilai budaya dibandingkan nilai lainnya adalah masyarakat takut meninggalkan atau tentang nilai tersebut karena takut sesuatu buruk akan menimpanya. Nilai moral. Nilai yang berhubungan dengan masalah moral, pada dasarnya moral berkaitan dengan nasihat-nasihat yang berkaitan dengan budi pekerti, perilaku, atau tata sila yang dapat diperoleh pembaca dari cerita yang dibaca atau dinikmatinya. Nilai agama atau religi. Nilai yang berhubungan dengan masalah keagamaan. Nilai religi biasanya ditandai dengan penggunaan kata dan konsep Tuhan, makhluk gaib, dosa pahala, surga, neraka. Nilai pendidikan edukasi. Nilai yang berhubungan dengan proses pengumpulan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam berusaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan. Nilai estetik adalah nilai yang berhubungan dengan kaidah dan keindahan serta seni. Nilai sosial, nilai yang berhubungan dengan kehidupan dalam masyarakat. Biasanya berupa nasihat-nasihat yang berkaitan dengan kemasyarakatan. Indikasi nilai sosial dikaitkan dengan kepatuhan dan kepantasan bila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian tentang teks novel sejarah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.